Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sejahtera dan salam sehat. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa melingkupi dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 28-30 sebenarnya dipenuhi dengan penghiburan. Tetapi kita patut khawatir karena kita sering melewatkan penghiburan tersebut. Kita sering salah mengerti tentang pengharapan yang terkandung dan terjalin dalam ayat-ayat ini. Mungkin salah satu ayat Alkitab yang paling sering disalahpahami adalah Roma pasal 8 ayat 28 tadi. Bapak Ibu, kesalahpahaman akan ayat ini telah memunculkan banyak harapan yang tidak realistis, serta duka dan keraguan hati ketika harapan-harapan tersebut terhempas. Penting bagi kita, Bapak Ibu, untuk memahami bahwa satu-satunya cara menafsirkan ayat ini ialah dengan menempatkan ayat ini pada konteks dari apa yang dikatakan oleh ayat-ayat sekitarnya. Ketika kita berusaha menggapai harapan-harapan dari janji-janji firman Allah, penting untuk kita selalu mengingat bahwa Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah tidak sedang berjanji bahwa semua penderitaan akan berakhir dalam masa hidup ini, atau bahwa itu akan berakhir dengan hasil yang baik. Bukan suatu janji ketika Allah berkata kepada kita, "Aku menjaminkan kepadamu bahwa segalanya akan menjadi baik." Kenyataannya Bapak Ibu, suami yang tidak setia mungkin saja tidak akan sadar dan kembali setia pada sumpahnya. Atau orang yang menjadi cacat karena suatu kecelakaan, mungkin saja dia tidak akan pernah berjalan lagi. Atau ketika kita memiliki penyakit gagal ginjal, ginjal kita yang rusak itu mungkin tidak akan pernah lagi berfungsi. Bapak Ibu, banyak orang Kristen telah dipimpin untuk mempercayai bahwa ayat ini meramalkan suatu akhir yang baik, sehingga mereka menantikannya dengan sungguh-sungguh. Namun kemudian rasa sakitlah yang mereka terima, karena harapan itu tidak pernah terwujud. Jika kita salah memahami ayat tersebut seperti demikian Bapak Ibu, mungkin saja kita menyimpulkan bahwa firman Allah itu tidak benar dan Allah tidak dapat dipercaya. Dalam konteks seperti itu, kita tidak hanya menderita kesakitan karena apa yang kita derita, tetapi juga merasakan duka cita dan kemarahan karena merasa dikhianati oleh Allah. Inilah sebabnya penting untuk mengetahui dengan tepat kasih karunia seperti apa yang dijanjikan kepada kita di ayat-ayat ini. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa dalam ayat-ayat 28-30, Paulus tidak sedang berbicara tentang tubuh fisik kita, situasi kita, atau relasi kita. Paulus sedang berbicara tentang relasi Allah dengan kita, Bapak Ibu, dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita mungkin bertanya, apa yang dimaksud dengan kebaikan itu di sini? Kebaikan yang dimaksud adalah penebusan kita, Bapak Ibu, yaitu bahwa segala hal yang telah dijanjikan Allah dipenuhi seutuhnya.
untuk dikerjakannya di dalam diri kita dan bagi kita melalui kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, sangat sulit bagi kita saat sedang menderita untuk memahami apa yang kita bicarakan sekarang. Tetapi hal ini sangat membantu kita. Dalam ayat-ayat ini, Allah sedang berjanji bahwa tidak akan ada yang dapat menghalangi pemberian terpenting yang pernah kita terima. Tidak ada yang dapat menghentikan karya terpenting yang sedang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tidak ada situasi fisik, relasi, atau keadaan dalam kehidupan saat ini yang dapat dibandingkan dengan kebaikan kekal yang sedang Allah lakukan bagi kita dan di dalam kita melalui kasih karunia-Nya yang menyelamatkan, mengampuni, mengubahkan, dan membebaskan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus ingin kita tahu bahwa di dalam penderitaan kita, pemberian terbaik, yaitu pemberian kasih karunia Allah itu, tidak pernah terancam gagal, sehingga mungkin saja tidak sampai kepada kita. Pemberian itu tidak pernah dipertaruhkan, Bapak Ibu. Dan kita bisa bebas mempercayainya tanpa takut. Karena kasih karunia yang kita terima hari ini adalah perwujudan saat ini dari sebuah rencana yang telah ditetapkan sebelum dunia diciptakan. Karya Allah bukanlah sebuah respon penuh kegelisahan terhadap apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karena kita berharap bahwa Allah akan dapat memenuhi janji-janjinya. Segala yang Allah lakukan dalam diri kita dan bagi kita adalah hasil sebuah rencana kemurahan yang ditetapkan sebelum dasar dunia ini dijadikan. Dan tidak ada yang dapat menghentikan rencana tersebut, Bapak Ibu. Karena itu, Bapak Ibu, kita dapat yakin bahwa Tuhan bekerja dalam semua keadaan kehidupan kita untuk mencapai tujuan baiknya bagi kita. Ini adalah salah satu janji besar Alkitab. Yang baik belum tentu apa yang kita sebagai orang percaya anggap baik, tetapi adalah apa yang Allah anggap terbaik membantu pertumbuhan kita menjadi gambar Kristus dan membawa kita pada kemuliaan akhir. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, kita dapat bersukacita karena Allah selalu mengenal kita. Cinta Tuhan itu abadi. Kebijaksanaan dan kekuatannya adalah yang tertinggi. Dia akan membimbing dan melindungi kita sampai suatu hari kita berdiri di hadapannya. Tujuan utama Tuhan bagi kita adalah menjadikan kita seperti Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus, Bapak Ibu? Yaitu dengan membaca dan mengindahkan firman Allah, dengan mempelajari kehidupan Kristus di dunia melalui Injil, dengan menghabiskan waktu dalam doa dan dipenuhi dengan Roh-Nya, dan dengan melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkannya di dunia.